Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Saya akan membaca soal-soal yang ada di layar saya. Oke, saya mulai aja. Nomor 1. Apakah diagnosis yang paling mungkin seorang laki-laki berusia 28 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan timbul bintik-bintik berair pada hampir seluruh badannya sejak 1 minggu yang lalu? Mula-mula penderita demam, kemudian timbul bintik-bintik berair yang mula-mula jernih kemudian menjadi keruh, terasa gatal, dan penderita sulit menelan karena sakit di tenggorokan. Riwayat pengobatannya tidak ada. Umur 28. Yang ditanya diagnosisnya ya, varicella zoster. Hampir seluruh badan ya, varicella zoster hampir seluruh badan sejak 1 minggu. Jadi jawabannya yang E, varicella zoster. Nomor 2. Apakah diagnosis yang paling mungkin seorang perempuan berusia 30 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan timbul benjolan di ketiak sejak 2 hari yang lalu. Benjolan berukuran 5 mm, bernanah, sedikit nyeri dan kadang-kadang gatal. Pasien mengaku 3 hari yang lalu mencukur rambut ketiaknya sendiri. Pada pemeriksaan dermatologi didapatkan 2 buah papul berukuran 3-5 mm di sekitar folikel rambut berisi pus, tepi berwarna kemerahan, dengan sedikit nyeri tekan. Pada permukaan papul yang sudah pecah terdapat krusta. Folikulitis, folikel rambut ya, folikulitis ini sudah terdapat yang sudah pecah krusta sama folikel rambut berisi pus. Yang E, folikulitis. Nomor 3. Apakah diagnosis yang tepat seorang laki-laki 69 tahun dibawa ke puskesmas dengan keluhan bintil berair di dada hingga punggung sebelah kanan sejak 4 hari yang lalu? Keluhan disertai rasa nyeri. 2 hari sebelumnya pasien mengeluh badan lemas, demam dan nyeri di tempat muncul bintil berair. Pemeriksaan dermatologis regiotoraks anterior dextra didapatkan vesika berkelompok di atas makula eritematosa. Diagnosis 69 tahun. Herpes zoster 4 hari ya. Herpes zoster punggung sebelah kanan aja, di dada hingga punggung ya, unilateral ya, unilateral. Di atas berkelompok vesika. Oke, jawabannya itu yang B. Nomor 4. Apakah diagnosis yang tepat seorang laki-laki berusia 60 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan gelembung berisi cairan yang terasa nyeri pada dada atas dan punggung sebelah kanan sejak 3 hari yang lalu? Keluhan disertai demam, nyeri otot, dan lemas. Pemeriksaan fisik didapatkan suhu 37,1. Pemeriksaan umum lainnya dalam batas normal. Pemeriksaan dermatologis pada regiotorakal destra setinggi torakal 4 tanpa vesika
bergerombol, dasa eritema dan kulit di sekitar vesikel tanpa normal. Beberapa vesikel menjadi erosi. Apakah diagnosis 60 tahun herpes zoster? Yang tadi sama ya, soalnya cuma tahunnya aja yang beda. Herpes zoster. Bergerombol, dasa sebelum nyeri pada dada atas dan punggung sebelah kanan 3 hari. Yang jawabannya Nomor 5, apakah organisme penyebab kelainan tersebut? Seorang laki-laki berusia 25 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan demam 3 hari. Dari pemeriksaan fisik didapatkan suhunya 38, tekanan darah 130, frekuensi napas 18, denyut nadi 98. Pada pemeriksaan dermatologis didapatkan vesikel berbentuk teardrop di daerah punggung. Virus varicella zoster. Unilateral juga ini, vesikel teardrop di punggung. Dorman. Unilateral. Yang jawabannya Nomor 6, apakah terapi yang tepat? Seorang laki-laki berusia 28 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan timbul bintik-bintik berair pada hampir seluruh badannya sejak 1 minggu yang lalu. Mula-mula penderita demam, kemudian timbul bintik-bintik berair yang mula-mula jernih, kemudian menjadi keruh, terasa gatal, dan penderita sulit menelan karena sakit tenggorokan. Riwayat pengobatan tidak ada. Apakah terapi yang tepat? 28 tahun. Paracetamol 3 kali 500, aciclovir 5 kali 800, kril asam fusidat. Jawabannya yang C. Paracetamol 3 kali, yang C ya. Nomor 7, apakah terapi yang paling tepat? Seorang laki-laki berusia 35 tahun datang dengan keluhan bintik-bintik di tungkai bawah kanan yang disertai gatal sejak 3 hari yang lalu. Pada pemeriksaan tanda vital dalam batas normal, pemeriksaan dermatologis didapatkan pustul multiple ditembusin rambut. Salep mupirocin. Folikulitis tadi ya, ini tembusi rambut tadi. Yang B, mupirocin. B, mupirocin.
Nomor 8, apakah tata laksana farmakoterapi yang paling tepat? Seorang perempuan berusia 50 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan bintik-bintik nyeri berisi cairan di dahi sebelah kanan, disertai dengan bengkak pada kelopak mata kanan sejak 3 hari yang lalu. Pemeriksaan dermatologi di regio frontalis dextra didapatkan vesika multiple bergerombol dengan umbilikalis sentral dengan dasar makula eritema. 50 tahun. Valacyclovir 3x1000. Valacyclovir hanya itu yang betul karena ini yang zoster ya, herpes zoster. Herpes simple deh, karena dia di dahi simple kan 3x400 valacyclovir, jadi nggak ada yang 3x400. Yang betul valacyclovir 3x1000. Yang Nomor 9, apakah pemeriksaan lanjutan yang diperlukan? Seorang laki-laki berusia 28 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan timbul bintik-bintik berair pada hampir seluruh badannya sejak 1 minggu yang lalu. Mula-mula penderita demam, kemudian timbul bintik-bintik berair yang mula-mula jernih, kemudian menjadi keruh, terasa gatal, dan penderita sulit menelan karena sakit tenggorokan. Riwayat pengobatannya tidak ada. Ini pemeriksaan Janssen yang Apakah pemeriksaan mikroskopi sederhana yang diperlukan untuk menegakkan diagnosis kasus? Seorang laki-laki berusia 60 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan gelembung berisi cairan yang terasa nyeri pada dada atas dan punggung sebelah kanan sejak 3 hari yang lalu. Keluhan didahului demam, nyeri otot, dan lemas. Pemeriksaan fisik didapatkan suhunya 37,1. Pemeriksaan umum lainnya dalam batas normal. Pemeriksaan dermatologis pada regio torakal dextra setinggi torakal 4 tanpa vesika bergerombol, dasar eritema, dan kulit di sekitar vesika tanpa norma. Beberapa vesika menjadi erosi. Apakah pemeriksaan mikroskopi sederhana yang perlu? Sederhana ya. 60 tahun. Pemeriksaan Janssen juga karena dia herpes zoster. Diagnosisnya yang C. Oke, ini herpes zoster ya, karena nyeri dada atas punggung, jadi herpes zoster diagnosisnya. Oke, sekian dulu dari saya, hanya 10 soal aja saya baca, semoga bermanfaat. Sering-sering bahas soal yang lainnya, mengerjakan soal-soal yang lainnya, dan menghafal poin-poin penting, serta menghafal dosis-dosis obatnya juga. Oke, sekian dulu dari saya, tetap semangat selalu, one shot. Yang bagi reteka jangan pantang menyerah, tetap semangat, berjuang terus, semoga lulus di periode-periodenya. Semangat selalu, sukses selalu, see you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.